Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Pak Muji selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pemasaran dan selamat pagi teman-teman yang sudah hadir pada presentasi pada pagi ini. Yaitu di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang mini project guna memenuhi tugas UTS pada manajemen pemasaran. Nah, di sini kami akan mengusung tema yaitu men's sportwear. Di sini kan temanya olahraga. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi pada pagi ini, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya, yaitu yang pertama ada Sabila Kaira, yang kedua ada dengan saya sendiri, Ulfiah Azizah sebagai moderator, lalu yang ketiga ada Natania Tasya, yang keempat ada M. Taufik, dan yang kelima ada Nadif Kobit. Di sini saya akan memberikan cuplikan terlebih dahulu. Olahraga itu kan merupakan bagian integral dari sebuah kehidupan kita dan memiliki dampak yang besar pada kesehatan dan kesejahteraan kita. Nah, tentu saja untuk melakukan olahraga kita itu kan membutuhkan pakaian yang tepat, bukan? Nah, itulah mengapa kita mengusung tema men's sportwear menjadi penting. Nah, kita semua tahu pakaian olahraga pria itu kan bukan hanya tentang fungsi, tetapi juga tentang gaya dan kenyamanan. Nah, oleh karena itu, dalam presentasi kali ini kita akan membahas strategi pemasaran untuk menjangkau konsumen yang tepat dengan produk yang tepat. Next slide. Untuk mini project-nya yaitu Learn by Doing. Nah, tujuan dari mini project ini adalah untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sebuah perusahaan itu membuat keputusan pemasaran sasaran. Nah, proyek ini itu berfokus pada pasar pakaian olahraga pria. Next slide. Di sini kami mengambil brand salah satunya, yaitu Nike. Nike adalah salah satu pemasok produk olahraga dan produsen peralatan olahraga yang terkemuka secara global. Nah, perusahaan ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1964 oleh Phil Knight dan Bill Bowerman, baik itu sepatu dan pakaian untuk olahraga sehari-hari, atau hanya sekedar ingin memiliki sepatu khas yang didesain untuk atlet favorit. Next slide. Untuk yang A akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu M. Taufik, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan bagian A, yaitu berbagai dimensi yang berguna untuk mensegmentasi pasar Nike pakaian olahraga pria. Yang pertama ada demografis. Nike telah mengklasifikasikan produknya berdasarkan kelompok usia, biasanya berusia antara 15 sampai 55 tahun. Yang kedua, penggemar olahraga. Yang ketiga, kelompok berpendapatan tinggi. Kemudian bagian geografis, Nike melakukan berbagai kampanye promosi secara internasional di AS, Eropa, Australia, Asia, Afrika, dan lebih banyak melakukan segmentasi dan berfokus pada wilayah perkotaan. Berikutnya, psikografis. Nike berupaya menawarkan kepada pelanggannya pilihan produk yang dapat memenuhi gaya hidup, kepribadian, kegiatan, pendapat, dan minat. Yang terakhir adalah perilaku, frekuensi pembelian, dan loyalitas konsumen. Next. Kemudian bagian B, kuesioner dan survei terhadap konsumen yang dapat diakses melalui link tersebut. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya yang akan melanjutkan, yaitu C, analisis data dari penelitian dan identifikasi berbagai segmen potensial. Untuk pertanyaan pertama pada kuesioner tersebut, yaitu umur Anda. Di sini terdapat 41 jawaban dari hasil kuesioner tersebut, yaitu yang ditandai dengan warna merah, biru, kuning, hijau, ungu, dan biru muda. Kuesioner terbesar di sini respondennya yaitu 70,7% pada usia 17 sampai 19 tahun. Lalu yang terbesar kedua yaitu 24,4%, 20 sampai 22 tahun. Dan kuning yaitu 23 sampai 25 tahun. Lalu selanjutnya yaitu berapakah dana yang bisa dikeluarkan untuk membeli produk men's sportwear dari Nike. Di sini responden terbesar yaitu terdapat 34,1% pada warna merah, 201 sampai 400. Lalu yang kedua, terbesar kedua yaitu 31,7% responden yaitu kurang dari 200. Lalu yang ketiga 19,5% responden pada warna hijau yaitu lebih dari 600. Lalu yang keempat yaitu 14,6% responden yaitu dari warna kuning 401 sampai 600. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu apa nilai utama bagi konsumen untuk memilih produk sportwear pria Nike? Nah, di sini yaitu dari segmen bahan yang berkualitas. Terdapat 15 responden. Nah, dalam segmen ini mereka adalah konsumen yang lebih mementingkan kualitas bahan dalam memilih produk sportwear pria. Nah, dari 15 responden ini terdapat 38% dari sampel. Lalu yang kedua, yaitu segmen tampilan, ada 7 responden dalam segmen ini. Nah, mereka itu adalah konsumen yang mementingkan tampilan atau desain produk. Jika dipersenkan, segmen ini yaitu 18% dari sampel. Lalu yang ketiga, ada harga yang terjangkau. Di sini terdapat 5 responden dalam segmen ini. Nah, mereka itu adalah konsumen yang mementingkan harga dalam memilih produk sportwear pria Nike. Jika dipersenkan, yaitu terdapat 13% dari sampel. Lalu, untuk warna kuning, yaitu kenyamanan, terdapat 14,6% responden. Dan untuk warna hijau, terdapat 17,1 responden tentang tampilan. Lalu untuk yang warna ungu, terdapat 9,8% teknologi atau fitur khusus. Jadi di sini, responden yang terbesar yaitu terdapat pada warna biru, yaitu bahan yang berkualitas pada 43,9%. Next slide. Tentang pertanyaan sejauh mana Anda setuju bahwa produk dan sportwear dari Nike itu memiliki kualitas yang memuaskan. Jadi dari hasil kuesioner tersebut terdapat 41 responden, dan responden terbesar yaitu ada 2 di warna merah dan warna biru. Di warna biru yaitu sangat setuju dan warna merah setuju. Jadi di warna biru itu terdapat 43,9% responden, lalu warna merah terdapat 43,9 responden, dan warna kuning yaitu dengan netral 12,2% responden. Pertanyaan selanjutnya, seberapa penting bagi Anda bahwa produk men's sportwear Nike itu mengikuti tren mode terkini? Terdapat 41 jawaban atau responden dari kuesioner tersebut, dan yang paling terbesar di sini respondennya yaitu 46,3%, sangat penting. Lalu penting yaitu warna merah 29,3%, terbesar kedua. Lalu 24,4% responden dari netral, terbesar ketiga. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Anda terhadap tingkat kenyamanan produk men's sportwear Nike? Dari 41 jawaban tersebut, yaitu terdapat responden terbesar 58,5% warna merah, yaitu nyaman. Lalu jawaban terbesar kedua, respondennya yaitu 36,6% sangat nyaman. Untuk sisanya tidak ada. Next slide.
Selanjutnya, seberapa mudah bagi Anda menemukan produk men's sportwear Nike di toko atau online? Terdapat 41 jawaban atau responden dari kuesioner tersebut. Yang paling terbesar di sini adalah mudah. Terdapat 48,8% responden, lalu terbesar kedua yaitu 31,7% responden, yaitu sangat mudah, lalu 17,1% netral, terbesar ketiga. Lalu pertanyaan selanjutnya, sejauh mana keputusan Anda untuk membeli produk men's sportwear Nike dipengaruhi oleh selebriti atau atlet yang menjadi endorser produk tersebut? Terdapat 41 jawaban atau responden dari kuesioner tersebut. Di sini yang paling besar yaitu netral. Di warna kuning terdapat 36,6% responden. Lalu yang kedua yaitu warna biru sangat dipengaruhi, terdapat 26,8% responden. Lalu yang ketiga yaitu warna merah dipengaruhi, terdapat 22% responden. Lalu yang keempat yaitu warna hijau tidak dipengaruhi, terdapat 12,2% responden. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Anda terhadap pelayanan pelanggan yang diberikan oleh Nike terkait produk men's sportwear mereka? Terdapat 41 jawaban responden dari kuesioner tersebut. Nah, di sini yang paling terbesar yaitu warna biru, sangat baik. 41,5% responden. Lalu terbesar kedua yaitu 39% warna merah, baik. Lalu terbesar ketiga yaitu 19,5% netral. Untuk selanjutnya, yaitu dari data kuesioner ini terdapat mayoritas responden yang membeli pakaian sabar. Dari data ini, terdapat variasi dalam fitur atau desain yang diharapkan oleh responden dari produk men's sportwear Nike. Namun, mayoritas responden itu mengharapkan desain yang mengikuti tren terkini dari bahan ringan tetapi kuat. Dapat kita lihat pada grafik tersebut, yaitu yang pertama, dapat diidentifikasi dari beberapa segmen yang berbeda. Yang pertama yaitu segmen yang mengharapkan desain yang mengikuti tren terkini. Nah, segmen ini itu cenderung mencari produk yang terlihat modis atau fashionable. Lalu yang kedua, segmen yang mengharapkan bahan yang ringan tetapi kuat. Segmen ini cenderung mencari produk yang nyaman digunakan dan tahan lama. Lalu yang ketiga, segmen yang tidak memiliki harapan khusus terhadap fitur atau desain produk men's sportwear Nike. Segmen ini cenderung memilih produk berdasarkan kualitas dan harga. Kesimpulannya, dalam pemasaran, perusahaan Nike ini mungkin ingin mempertimbangkan strategi yang berbeda untuk setiap segmen. Nah, untuk segmen pertama, Nike dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan produk dengan desain yang mengikuti tren terkini. Untuk segmen kedua, Nike dapat mempertimbangkan untuk mengeluarkan produk dengan bahan yang ringan tetapi kuat. Sedangkan untuk segmen ketiga, Nike itu dapat mempertimbangkan untuk menekankan kualitas dan harga produk. Jika dipersenkan dari grafik tersebut, untuk segmen pertama, desain yang mengikuti tren terkini itu terdapat 30% dari 12 responden. Lalu segmen kedua, yaitu bahan yang ringan tetapi kuat, terdapat 22,5%, yaitu dari 9 responden. Lalu segmen ketiga, yaitu tidak memiliki harapan khusus, terdapat 47,5% dari 19 responden. Next slide. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda lebih cenderung membeli produk men's sportwear dari Nike daripada merek lain? Dari jawaban 41 jawaban dari kuesioner tersebut, terdapat iya dan tidak. Di sini yang paling besar yaitu iya pada warna biru 65,9% responden, lalu yang warna merah yaitu tidak 34,1 responden. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana Anda biasanya membeli pakaian olahraga pria? Di sini terdapat 36 jawaban dari kuesioner tersebut, yaitu dengan opsi toko pakaian olahraga fisik atau offline, online marketplace, contohnya seperti Lazada, Shopee, dan lain-lain, situs web merek resmi seperti Nike, Adidas, lalu yang
keempat yaitu toko departemen, dan yang kelima dibeliin oleh orang tua. Nah, dari kuesioner tersebut terdapat 36,1% responden warna merah yang lebih memilih beli di online marketplace seperti Lazada, Shopee, dan lain-lain. Lalu terbesar kedua yaitu 38,9% pada warna biru, yaitu beli di toko pakaian olahraga fisik atau offline. Lalu yang ketiga kuning, yaitu beli di situs web merek resmi seperti Nike dan Adidas pada 16,7% responden. Next slide. Untuk pertanyaan selanjutnya, pilih jenis pakaian olahraga pria yang lebih Anda sukai. Di sini terdapat 36 jawaban dari kuesioner tersebut, dan di sini yang paling terbesar yaitu 47,2% pada warna biru, atasan dan kaos oblong. Lalu yang kedua yaitu 16,7% pada warna ungu, yaitu baju olahraga. Lalu yang ketiga yaitu 13,9% pada warna biru muda, yaitu celana pendek. Pada 13,9% responden, untuk warna orange, yaitu hoodie dan kaos pakaian tebal. Lalu 8,3% warna hijau, yaitu celana olahraga dan celana ketat atau tights. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa sering Anda membeli pakaian olahraga baru dalam setahun? Di sini terdapat 36 jawaban dari kuesioner tersebut, dan yang paling terbesar yaitu warna biru, kurang dari 3 kali pembelian, 58,3% responden. Lalu warna merah yaitu 27,8% responden, 3-5 kali. Lalu 8,3% pada warna kuning yaitu 6-10 kali. Lalu warna hijau yaitu 5,6% responden, lebih dari 10 kali. Pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa sering Anda melihat Nike mengeluarkan produk men's sportwear baru atau terbaru? Di sini terdapat 41 jawaban dari kuesioner tersebut, dan yang paling terbesar yaitu warna merah, sering. Terdapat 43,9% responden. Lalu yang kedua yaitu 34,1% responden, yaitu warna kuning, jarang. Lalu warna biru tua, yaitu 17,1% responden, sangat sering. Untuk sisanya tidak ada. Next slide. Di sini pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mempertimbangkan praktik keberlanjutan dan etika perusahaan saat membeli produk men's sportwear, contohnya bahan ramah lingkungan, kondisi kerja, dan lain-lain? Dari 41 jawaban, di sini dari kuesioner tersebut terdapat jawaban yang paling terbesar yaitu 56,1% yang sangat mempertimbangkan. Lalu yang kedua yaitu 39% dari jawaban ya kadang-kadang, lalu warna kuning di sini tidak mempertimbangkan, tidak ada. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah sebelumnya yang tadi belum? Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah berbagi pengalaman Anda menggunakan produk men's sportwear Nike di media sosial atau platform online lainnya? Dari 41 jawaban tersebut, di sini terdapat jawaban iya dengan persentase 43% dari 18 responden. Lalu untuk tidak, yaitu terdapat 63,4% dari 26 responden. Lalu jawaban jika iya, seberapa sering Anda berinteraksi dengan mereka atau dengan konten melalui online, yaitu terdapat 2,4% dari satu responden. Untuk selanjutnya yaitu jarang sekali, terdapat 2,4% dari satu responden juga. Next slide. Sejauh mana Anda puas dengan pilihan warna dan desain yang ditawarkan oleh produk men's sportwear Nike? Nah, dari 41 jawaban responden kuesioner tersebut, pada warna merah puas di sini merupakan paling terbesar, yaitu 53,7% responden. Nah, di sini untuk warna kuning yaitu netral terdapat 14,6% responden. Untuk warna biru sangat puas yaitu 31,7% responden. Apakah Anda akan membeli produk men's sportwear Nike lagi di masa depan? Yaitu dari opsi jawaban iya dan tidak, di sini hampir 100% jawabannya iya, yaitu terdapat 97,6% responden dengan jawaban iya pada warna biru. Next slide.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada profil segmen potensial. Berdasarkan hasil data kuesioner, ditentukan profil segmen menggambarkan setiap segmen potensial, yaitu yang pertama ada demografi, usia dari 17 sampai 19 tahun adalah responden terbanyak dari hasil kuesioner dengan 29 responden pria seperti pelajar, mahasiswa, sampai pekerja. Karena banyak dari mereka yang membeli produk pakaian olahraga Nike tertarik dengan kepuasan dan pilihan warna yang ditawarkan. Selanjutnya ada segmen pengeluaran pembelian pakaian olahraga pria terbanyak dari responden pria sebesar 201 sampai 400 ribu. Memilih untuk membeli dengan kisaran harga tidak terlalu rendah namun juga tidak terlalu tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan masing-masing segmen. Selanjutnya, ada psikografi segmen pelanggan pria yang mengutamakan kebutuhan bahan yang berkualitas tinggi menjadi segmen terbesar sebesar 18 responden berdasarkan hasil kuesioner. Hal ini dikarenakan dengan bahan berkualitas, pelanggan akan merasakan kenyamanan saat memakai produk pakaian olahraga Nike seperti bahan yang bisa menyerap keringat dan anti bau. Selanjutnya ada segmen pemilihan model pada kuesioner yang disebarkan. Pemilihan model yang tren terkini penting agar produk Nike bisa mengikuti perkembangan setiap musim dengan mengenakan tren fashion olahraga terkini sebelum, selama, dan setelah olahraga. Yang dimaksud dengan model tren fashion terkini adalah model pakaian yang merujuk pada desain atau gaya yang populer atau tren di kalangan konsumen pada waktu-waktu tertentu saja. Ini bisa mencakup penggunaan warna tertentu, gaya potongan, atau elemen desain yang sedang in pada masa itu. Misalnya, jika warna-warna neon atau desain retro yang sedang tren, seperti Nike yang saat ini sedang collab dengan artis ternama yaitu Billie Eilish. Selanjutnya ada segmen perilaku dari pemilihan jenis pakaian olahraga pria yang paling disukai berdasarkan respon terbanyak. Terdapat pada data atasan dan kaos oblong. Dengan jawaban 17 responden dengan pelanggan rata-rata penggemar olahraga tertarik melayani gaya hidup aktif dan sehat. Baik, yang selanjutnya, yang E, yaitu ide strategi pemasaran untuk setiap segmen berdasarkan profil. Berikut adalah ide strategi pemasarannya. Yang pertama, kampanye iklan. Nike mempertahankan kehadirannya melalui berbagai platform tradisional dan digital. Nike juga menggunakan iklan luar ruang seperti papan reklam digital, dan lain-lain. Dan yang kedua, kehadiran media. Mereka mempertahankan kehadiran online yang aktif melalui aktivitas pemasaran yang mencakup pemasaran media sosial dan kampanye iklan berbayar lainnya di berbagai platform. Dan yang ketiga, brand activation. Hal ini berguna untuk membangun hubungan atau interaksi dengan audiensnya, menggunakan platform sosial media seperti merespon pertanyaan-pertanyaan yang dikirim audiens di Instagram, Twitter, dan sosial media lainnya. Dan yang keempat, sponsor dan dukungan selebriti. Kegiatan pemasaran Nike untuk mempromosikan produk melalui perjanjian sponsorship dengan selebriti olahraga atau atlet papan atas. Sponsorship adalah salah satu aspek pemasaran olahraga. Yang kelima, penghargaan dan diskon. Nike seringkali memberikan diskon dan reward untuk para penggunanya, seperti diskon yang diadakan setiap akhir bulan atau saat pergantian tahun. Selanjutnya. Baik, di sini mengenai poin terakhir yaitu F, keunggulan kompetitif bagi segmen yang telah diidentifikasi. Jadi berdasarkan segmen-segmen sebelumnya yang telah diidentifikasi pada slide-slide sebelumnya, kita akan menentukan keunggulan kompetitif apa saja untuk setiap segmen yang telah diidentifikasi tersebut. Jadi yang pertama itu ada keunggulan berupa memakai bahan dry fit. Sebelumnya segmen ini sesuai dengan segmen
psikografi sebelumnya yang berkaitan dengan bahan yang berkualitas, yaitu bahan dry fit ini memiliki kelebihan cepat kering saat basah dan juga sejuk saat digunakan dengan memiliki bobot yang ringan, lembut, dan mudah dicuci. Selanjutnya, keunggulan kompetitif kedua yaitu desain yang inovatif. Desain inovatif ini juga sesuai dengan segmen pemilihan model pada slide sebelumnya, yaitu berupa diciptakannya desain berupa lubang-lubang kecil pada pakaian olahraga yang bertujuan agar sirkulasi udara lebih mudah masuk, serta meluncurkan set olahraga pakaian untuk para muslimah sehingga dapat tetap tampil modis. Selanjutnya, keunggulan yang ketiga yaitu keberlanjutan dalam produk yang dibuat. Jadi Nike ini sepenuhnya menerima tantangan untuk bekerja secara kreatif, melampaui kendala sumber daya alam yang terbatas, dan fokus pada warna, konstruksi, dan inovasi material produk, serta inisiatif berupa Move to Zero untuk menciptakan nol karbon masa depan tanpa limbah. Jadi, semua kaos sepak bola Nike terbuat dari botol plastik daur ulang yang menyebabkan lebih dari 6 miliar botol dibuang dari tempat pembuangan sampah sejak tahun 2010. Next. Selanjutnya, keunggulan kompetitif yang keempat ada desain yang estetis. Jadi, ini juga sesuai dengan segmen pemilihan model pada segmen yang telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu produk Nike ini dirancang dengan detail estetis yang menarik, di mana ini dapat dirasakan konsumen agar merasa percaya diri dan stylish saat mengenakannya. Selanjutnya, keunggulan yang kelima yaitu kualitas premium. Ini juga sesuai dengan segmen psikografis kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi sebelumnya, berupa Nike ini dikenal dengan kualitas produk yang tinggi. Jadi memberikan setiap jenis pakaian memiliki daya tahan dan kenyamanan ekstra saat digunakan dalam aktivitas olahraga. Sehingga tidak mudah sobek dan bahan dari kain tersebut elastis. Sehingga tidak akan merenggam walaupun sudah dipakai dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, keunggulan yang keenam yaitu ada ekuitas merek yang kuat. Jadi, ekuitas merek perusahaan yang kuat ini telah menarik sejumlah besar pelanggan setia, dan hal ini menjadi keunggulan kompetitif bagi Nike karena pelanggan tersebut bersedia membayar lebih untuk produk perusahaan. Jadi, hal ini tuh menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi perusahaan, sehingga memberikan keunggulan tersendiri dibandingkan para pesaing-pesaingnya. Next. Selanjutnya, keunggulan yang ketujuh yaitu portofolio produk yang beragam, yang sesuai dengan segmen perilaku berdasarkan pemilihan jenis pakaian, yaitu perusahaan menjual dan menawarkan berbagai macam produk seperti pakaian jadi, alas kaki, peralatan berolahraga, dan aksesoris, serta memiliki beberapa merek sampingan yang sukses seperti Harley, Umbro, Jordan, dan Converse. Nah, hal ini membuat Nike mendominasi pasar dan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dibandingkan pesaingnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami tentang mini project dengan tema main sportwear. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kita harus ingat bahwa konsumen itu adalah pusat dari semua strategi pemasaran kita. Nah, kita harus mendengarkan dan memahami kebutuhan mereka adalah kunci utama untuk menciptakan produk yang mereka inginkan dan membangun hubungan jangka panjang yang bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.